kacau kamu lagi. Cukup dong 4 hari. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Sekali lagi, kita kirim kalian ke Komdak. Biar ditahan 3 bulan di sana. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ayo, cepat. Makasih, Pak. Makasih. Maaf, Pak. Sebentar. Selalu saja begitu. Mereka mesti dilepas lebih dulu. Mereka kan crossboy gedongan. Kita kan cuma bandit pasaran. Sabarlah kau. Kemarin dulu, waktu Sony datang besuk, aku sudah bicarakan. Supaya diatur. Biar gitu yang beresin itu anak. Untung, lihat. Bagus nggak lukisan ini? Bagus, bagus. Lihat dulu. Ya bagus. Loh, ini gambar apa ya? Gimana sih Pak Untung? Bimuna. Bimuna, coba lihat ini. Bagus nggak? Ada apa, Non? Bi Ina ke warung. Bogi mah, Pak Untung, Bi Muna, bodoh semua, gak ngerti lukisan. Coba lihat ini, bagus nggak? Gambar apaan nih, Non? Gambar komedi puter ya? Hah,
Ini baru lukisan. Hei, Bang Hari. Kau melukis apa, adik manis? Rumah rusak. Ada pagarnya. Dari besi. Pagar rusak juga. Rumah siapa sih yang rusak? Kapan? Di mana kau lihat rumah rusak? Bagus nggak, Bang? Bagus. Bagus sekali. Tapi rumah siapa yang rusak? Bang, kemarin dia ulangan dapat pontan 100. Mau lihat? Mana? Sebentar, Bang. Dia cari bukunya. Bogi mah, bikin air panas buat mandi. Mari, silakan duduk. Hai, ini anak. Kok malah tidur di sini? Hariman, bangun. Kemana saja kau 2 hari ini, Hariman? 2 hari? Nggak salah. 4 hari kok, Mam. Biasa. Anak muda camping. Ya sudah, sana mandi dulu. Badanmu bau karbit. Lain kali, bilang kalau mau camping. Siang. Begitu tuh, Jeng, anak sekarang. Kerjanya camping melulu. Daki gunung, dharma wisata. Belajarnya kapan? Kelihatannya terburu-buru. Udah telat, Bu. Cepat pulang ya. Tari mesti antarkan Bu Hendra nanti. Iya, Bu.
sengaja nakal karena aku tidak mau kehilangan kau. Aku hampir putus asa melihat penolakan ibumu. Aku mengerti benar sikap ibumu. Tidak ada seorang ibu yang rela menyerahkan anaknya pada seorang crossboy semacam aku. Tapi bukan salahku melulu kalau aku jadi begini. Dengan begini kau sekarang mutlak menjadi milikku. Dan aku pun akan berhenti jadi bandit kecil untuk menjadi bapak besar. Aku akan cari kerja dan melamarmu. Kalau tidak dapat kerja, kita bisa hidup bertani seperti kakek. Bukankah kita selalu senang hidup di tempat seperti ini? Leo, aku sudah menjadi milikmu dan tetap milikmu. Pari, Leo, anak-anak ini pada kemana sih? Cepat. Hei, ayo pada makan. Coba perhatikan, ibu setelah ini masih cantik apa tidak? Kalau ibu mau, sekarang pun ibu masih bisa kembali berumah tangga. Apalagi ketika ayahmu meninggal dan kau masih bayi. Tapi itu tidak ibu lakukan. Apa itu artinya? Artinya ibu tidak punya pilihan laki-laki lain selain ayahmu. Artinya ibu benar ketika menjatuhkan pilihan untuk pasrah dan setia pada seorang laki-laki, yakni ayahmu. Ibu tidak menghalangi Tari untuk bergaul dengan Leo. Tapi untuk lantas pasrah dan setia padanya, ibu pikir bukan dia orangnya. Karena Leo tidak lebih dari anak jalanan. Berani? Ayo. Ayo.
musuhku datang. Ayo Leo, mari kita lihat apa kau bisa menang dari kakek sekarang. Kakek mesti deh. Orang belum sempat minum, sejak berantem. Wah, kamu minum gampang. Nanti kamu mau minum air sumur yang segar, boleh. Air sungai, air kelapa, apalagi. Semuanya ada di sini dan sehat. Sekarang mainan laki-laki dulu. Ayo Leo. Kalau menang, taruhannya apa, kek? Kamu boleh bawa empang pulang. Atau pohon durian di belakang itu. Bukan, maksudnya kalau kakek yang menang. Kamu mulai ketakutan ya. Hukumannya belum ditentukan kalau aku yang menang. Ayo cepat. Kamu boleh buka baju sekalian. Segala anak muda zaman sekarang. Ayo Leo. Jangan kalah lagi. Sekali ini kamu mesti menang. Jangan sampai kena hukuman lagi. Ambil ember timba yang kecebur di dasar sumur. Enggak. Hukumannya ganti. Aku yang kalah. Ayo. Dulu kala kepala serdadu Inggris yang pecah di lengan ini di Tanjung Perak, Surabaya. Kamu semua mana tahu revolusi, dibikin juga belum. Hukumannya ringan. Kakek kepingin minum air kelapa yang segar. Ayo Leo, petik kelapa. Wow, ini sih bukan hukuman. Mari, kau juga akan kupetikan satu yang masih muda. Loh. Apa-apaan kamu? Dasar anak kota. Membedakan kelapa yang enak saja tidak tahu. Jangan-jangan beda capung sama belalang kamu tidak tahu juga. Tuh, kelapa yang enak diminum airnya. Ayo. Memangnya jagoanmu itu mesti kamu bedaki tiap pagi supaya halus macam Arjuno. Lelaki dinilai dari kejantanannya, tahu? Tuh, lihat tuh. Kakek justru senang pada Leomu itu karena dia sederhana, polos, dan kelihatannya juga ulet. Tuh, lihat. Dia itu sebenarnya tidak bisa menaiki pohon kelapa yang lurus dan tinggi. Tapi dia naiki juga. Dan pasti bakal berhasil. Kakek terlalu, Laki-laki kayak begitu gak bakal takut hidup. Dia bisa jadi apa saja dan gak bakal malu-malu. Dia bisa jadi sopir, tukang bengkel, pengusaha, pelaut, juga bisa jadi petani. Dia bukan jenis laki-laki pesolek yang lemah lembut kemenak-menakan, yang cuma pantas jadi pegawai negeri, jadi klerek. Bukan. Laki-laki kayak begitu, pantasnya dapat istri yang lembut seperti kamu. Memang seperti sudah takdir. Perempuan seperti kamu biasanya memang menyukai laki-laki seperti
seperti itu. Lihat ibumu. Dia hanya jatuh cinta sekali saja pada anakku. Si Timbul yang perkasa. Bapakmu. Timbul. Sayangnya umurnya kok tidak panjang ya. Dia berhasil. Sudah. Memangnya kamu mau dagang apa? Ash. Ayo. Ternyata aku selalu kalah tadi. Kau persis Timbul. Dia juga beset-beset dadanya. Waktu pertama kali masih kecil, memanjat pohon kelapa. Nah, nih. Tari. Ku cuci sekalian ya. Biar aja deh, nanti si Untung yang cuci. Cuman, makasih ya. Puas pacaran? Ah, bisa aja. Man, kau punya kertas tik dan karbon? Mesin tiknya nggak sekalian? Ah, iya betul. Ngapain? Emangnya mau jadi novelis cepengan? Hah? Apa lo mau tulis skenario film juga? Kayak si Dahlan Monyong? Soknya. Apa itu skenario? Tahu juga enggak. Cuma mau tulis surat lamaran kerja. Hah? Bang Leo mau es krim? Makasih Lia. Laki-laki kayak begitu gak bakal takut hidup. Dia bisa jadi apa saja dan gak bakal malu-malu. Kalau Bapak masih hidup, barangkali aku lebih bisa terbuka mengatakan semua ini. Tapi aku memang harus jujur dan terus terang mengatakannya kepada Ibu.
Wah, tumben. Makan malam ini lengkap. Sudah. Jangan pakai komentar. Gawat. Di mana-mana kelihatannya orang sudah tidak boleh ngomong ya. Tapi sekarang waktunya makan. Biar saja, Mam. Anak-anak sekarang memang lagi suka ngomong. Kerjanya tidak. Lagi pula kita sudah tahu apa yang diomongin. Makasih, Pap. Papi, tadi Lia dapat pontan 100 lagi. Mam, Dik makan sedikit. Sebentar ada bisnis dinner dengan orang-orang Swedia. Tahu kenapa Lia dapat pontan 100 terus, Pi? Bang Haris sih yang ajarin. Mam, Diam kau, Haris. Pap, Yai tahu. Malam ini ada acara dengan Susianto dan Ratih, kan? Kalau begitu, Mami pakai saja si Ujang. Biar Papi pakai Volvo. malam ini juga ada dinner, Mam. Di warung Tegal. Dah, Pap.